Tapi akhirnya tanggal 9 Februari aku siang ditelepon, batang otak ayah itu udah mati istilahnya, jadi sudah tidak merespon lagi, sudah matanya itu normalnya ketika mata kita kena senter, itu dia kan pupilnya kan membesar mengecil. Nah, ayah itu udah nggak sama sekali. Cuman detak jantung dan nafas masih ada. Cuman kata dokter ini secara biologis sebenarnya udah nggak ada kalau kata mereka. Baru jam 4 itu ayah telepon dan bilang, "Bayu, ibu kamu udah nggak ada. Ibu kamu sudah nggak ada dan positif COVID." Jadi bersamaan dengan kabar meninggalnya baru tahu bahwa itu positif COVID. Akhirnya, saya dan kakak saya yang dengar itu nangis, bener-bener itu saat subuh ya, jam 4. Dan kemungkinan dari jarak jauh pun bisa dengar suara kami karena itu spontan yang kencang sekali nangisnya. Karena ayah kritisnya udah lama, jadi ketika ayah nggak ada, kita nggak begitu, ya sudah siap banget lah untuk kehilangan gitu. Cuman memang sedihnya di situ aja sih, nggak bisa menemani ayah sampai saat terakhir. Bahkan ketika sudah nggak ada pun kita cuma bisa ngeliat kotak petinya, foto aja itu diambilin sama tim pemulasarannya. Jadi kalau nggak ada tim pemulasaran mungkin aku nggak tahu terakhir ayah kayak gimana kondisinya, fotonya seperti apa, ketika dikafanin seperti apa gitu. Yang mukul itunya sih nggak bisa ngeliat langsung. Big pleasure gitu ketika ibu kesakitan itu yang diingat untuk video call itu saya gitu. Itu saya juga merasa honored gitu, dan di situ sebenarnya ingin menyampaikan terima kasih ibu gitu, atau maaf gitu, atau maaf selama ini belum jadi anak yang baik. Cuman itu tidak sempat tersampaikan karena benar-benar saya nggak berpikir bahwa beliau akan pergi selamanya. Yang ada di pikiran saya adalah sembuh gitu. Makanya saya menunggu banget video call dari beliau, tapi ternyata nggak ada, setelah HP jatuh itu nggak ada. Jadi setelah diturunkan dari ruangan, sudah dalam peti segala macam, sudah seal dengan baik, kita ikutin ambulan dari belakang. Ambulan sampai kita nunggu dulu, itu diturunkan, terus itu dibawa ke liang lahat, kita baru parkir, terus kita mungkin ada jarak sekitar 10 meter kali ya, ada 10 meter yang gitu. Nah, kita prosesi selamen dari situ paling azan dari jauh, ketika sudah ditutup kita baru boleh mendekat. Dan kita tetap boleh melayat, tapi tetap nggak dekat-dekat atau gimana. Sampai sekarang pun, kemarin saya terakhir jaga pun masih saya nggak mau nanti keluarga saya di COVID-kan gitu. Itu yang hal-hal yang kayak gitu yang kita tarik ulur sama keluarganya sih yang lebih capek mental. Sebenarnya sih kalau mau dibilang ya secara manajerial rumah sakit semakin kesini, setiap rumah sakit tuh kalau dengar cerita teman-teman saya juga dan saya saksikan sendiri langsung, manajerialnya udah lebih bagus. Semakin kesini udah lebih bagus, tapi tantangannya adalah menghadapi orang-orang yang masih nggak percaya bahwa dia COVID, menghadapi keluarga yang nggak percaya bahwa dia COVID, sehingga sering kali rata-rata datang karena gini, udah telat, istilahnya penanganannya udah cukup telat. Dia sesak karena jantungnya sih dok, bukan karena COVID, dia karena jantungnya gitu. Denial yang seperti itu yang kita hadapi sih sekarang.